kita sekarang lanjut buat bikin API add untuk car. Jadi kita bikin controllernya, selesai di sini bikin untuk cek API. Sekarang kita membuat yang add. Sebelum dari situ saya infokan dulu kalau saya udah buat database namanya Junior Programmer di MySQL saya. Jadi ini database kosong, nggak ada apa-apa. Dia kosong, cuman database tok. Saya refresh juga nggak keluar apa-apa deh. Database tok pokoknya di MySQL. Nah, terus lagi saya nggak bakal ngasih tahu gimana cara bikinnya karena bakal lama. Ini aplikasi tersendiri. Oke, lanjut kita balik ke aplikasi kita tadi, masuk ke form XML, uncomment semua ini nih. Uncomment. Nah, sekarang kita masuk ke sini, src main resource nih, src main resource, ada application properties. Nah, ini nggak saya hafalin ya, jadi propertinya itu biasanya emang seperti ini aja. Saya memang nggak hafal, tapi saya tahu fungsinya. Jadi yang kayak gini ini kayaknya nggak perlu dihafalin. Kita tahu dia di mana dan kita pakai aja. Ketika kita nggak butuh nggak kita pakai. Kalau mau hafalin nggak apa-apa, tapi saya nggak nyaranin ya. Spring JPA Show SQL True ini maksudnya kalau kita ada koneksi ke database melalui JPA, dia bakal ngasih lihat, ngeprint SQL-nya itu kayak mana sih query-nya. Terus database platformnya kita pakai Hibernate Dialect MySQL 5 InnoDB Dialect. Terus lagi Spring JPA Hibernate DDL auto update supaya nanti kalau misalkan kita udah buat database-nya, terus udah buat table-nya, ada datanya, dia nggak ke drop terus kebuat lagi, dia nggak hilang gitu. Jadi uh, biarin aja gitu yang udah ada, nggak usah diupdate lagi. Terus driver class name MySQL JDBC driver, lalu URL-nya JDBC MySQL localhost 3306 junior programmer, tanda tanya ada use legacy datetime code false and server time zone UTC. Ini supaya nggak error ketika mau nyoba naikin ke database-nya. Nah, kalau yang baru itu kalau udah masuk ke MariaDB itu minta beginian. Itu. Terus data source username-nya root, passwordnya sama dengan PA-keong. Kita nyebutnya PA-keong, ini password. Lanjut kita bakal nyoba untuk ngisi database yang udah kita buat ini. Sekarang tabelnya ini masih kosong, tuh nggak ada apa-apa. Kita mau nyoba supaya kita bisa nyimpan datanya, kita coba kosongin, kita coba tambahin tabelnya. Isinya belum sih, nanti kita buat dari API isinya. Caranya dengan sekarang kita bikin package baru dulu supaya lebih rapi, biar nggak berantakan di sini. Kita klik kanan di sini, new package, namanya entities, buat nyimpen entity dari project kita. Terus lagi class namanya car entity. Oke, udah terbuat dia. Kita pakai anotasi entity buat ngasih tahu kalau ini adalah entity, dan kita tambahin anotasi table supaya kelas ini terdefinisikan tabelnya ketika melalui JPA untuk dibuat tabelnya di database. Name-nya car. Nah, kalau kita nggak kasih nama car ini, dia bakal jadi car entity. Jadi ntar di database namanya car entity. Sekarang ID, terus generated value dalam kurung strategi, generation type auto supaya dia auto increment, terus private integer oke, terus private string id, private string, ini bukan id ya tadi namanya car name, private
car name string type kalau nggak salah tadi, terus lagi private string number, terus private string car name type number color ya, benar. Oke, terus kita bikin getter setternya. Oke, terus kita bikin toStringnya lagi, generate toString. Oke, kita save, terus kita run. Kita coba run ya. Apa yang terjadi? Nah, ini dia yang SQL show tadi itu yang ada di sini nih. CPA show SQL ini. Create table car ID not null car name varchar docal color varchar number varchar type varchar private key ID engine InnoDB table hibernate InnoDB table sequence value mulai dari 1, query-nya udah ada, jadi muncul ya hibernate, query-nya dimunculin. Nah, kita lihat, kita refresh database-nya di MySQL. Oke, ini ada hibernate sequence-nya, ini ada car. Apa aja sih car ini isinya? Kita lihat kolomnya, ID, car name, color, number. Ini benar-benar yang buat tadi si JPA ya, bukan saya. Jadi kita cuma nyediain database, dan JPA ini bakal bikin database-nya di database yang udah kita define di sini, di application properties-nya. Sekarang kita lanjut untuk bikin repository-nya, supaya objek yang udah kita buat tadi bisa mengolah data untuk dijadikan query dan kita makainya jadi gampang. Jadi kita nggak perlu bikin query sendiri. Kita bikinnya di dalam Junior Programmer API Cloud ini, klik kanan, New Package. Di dalamnya kita bikin folder package namanya repositories. Terus dalam repositories kita buat Java class baru namanya car repository. Oke. Kak, kenapa namanya repository platform? Ya biar tahu gitu, dalam ini karena repository, nanti kalau ada city repository, kalau ada people repository, supaya rapi. Oke, public interface, ini kelas interface, terus lagi ini JPA extends JPA repository. Di dalamnya tadi kita udah buat car entity terus long. Oke, terus di atasnya lagi kita buat repository. Udah kayak gini aja. Terus kalau misalkan masih ada yang error, kita buat dulu konfigurasinya, tambahin event, karena kita buat entity baru tadi ya. Clean install API clean install API clean apply. Oke, kita jalanin dulu yang clean install supaya nggak error. Karena tadi kita baru buat entity baru, nah kalau misalkan belum di build dia biasanya error sih, jadi harus kita build dulu biar dia jadi bin, biar bisa dipakai. Oke, selesai kelas repositorinya. Nah, ini kita tinggalkan lagi. Nah, sekarang kita kembali ke kelas controller. Nah, di controller kita masuk ke controller lagi, kita panggil itu kelas ke repository. Caranya gini, sekarang udah gampang, auto wire repository terus lagi kita buat di sini
add post mapping, namanya value, add new car, terus lagi public string, add new car, return sukses. Oke. Nah, dalam sini kan kita ke post mapping nih, terus lagi kita mau masukin data ini, data car name, type, number, color. Kalau ID nggak perlu ya, dia udah kita buat auto increment tadi. Gimana caranya? Jadi di sini kita tambahin anotasi namanya add request body, terus lagi kita tambahin car entity. Nah, ini sebagai parameternya, parameter atau inputannya. Terus lagi di dalam sini kita panggil nih ke repository save. Nah, jadi si repository ini bakal nge-save car entity yang dari param kita ini. Jadi kita coba aja ya. Oke, installnya udah nggak perlu lagi kalau udah terbuat. Ini aja. Nah, kita sekarang harus menggunakan Postman. Soalnya kita betul. Oh, error. Kurang ini nih titik komanya diperhatiin kita. Aduh, kurang juga dia di sini. Udah lama nggak ngoding Java ya, dia lupa. Jadi rencananya front endnya nanti mau bikin pakai Swift, karena sekarang saya lagi ngerjain Swift sih. Nah, started application. Oke, udah mulai dia. Applicationnya udah started di port 8080. Sekarang kita buka Postman. Nah, cara pakai Postman nih, kalau udah kebuka seperti ini, tambah get metode tadi. Kalau yang get gini kan, localhost 8080 garis miring car garis miring cek API yang tadi, yang halo kakak. Oh, nggak ada, arti cek API kalau kakak. Nah, dia case nya harus benar ya, kalau nggak bakal bisa. Nah, yang ini tadi karena kita memanggil add new car, nah tambahin nih add new car. Car ini punyanya yang ini nih, yang atas. Nah, ini. Kalau get method not allowed. Nah, kenapa? Karena kita pakainya post mapping. Nah, jadi kita pakai post. Nah, kita coba lagi. Bad request. Bad request ini maksudnya parameter yang dibutuhkan request ID-nya nggak sama. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita masuk ke body. Nah, di sini. Raw text JSON. Nah, gini formatnya. ID titik 2 integer dia, terus lagi car name Avanza, terus lagi type tipenya itu otomatis, terus lagi number, B234 SS, terus colornya dia warna green, bahasa Indonesia aja ya, hijau. Nah, sekarang kita send. Bad request. Kenapa kata bad request? Di sini ada biasanya. JSON cannot get. Oh, dia masih get, lo enggak, udah post kok.
unexpected code separated object cluster XML code 34 separate object. Hah? Kita lihat. Benar, Pak. Oh, koma cuy. Kita kasih koma nggak dikasih. Nah, udah lama nggak di backend jadi lupa. Sukses ini dari sini tadi. Kak, tapi kan saya mau lihat dong data yang udah saya masukin itu harusnya. Oke, kalau mau kayak gitu berarti returnnya sukses. Tapi returnnya parah. Nah, dan di sini jangan string tapi kal. Nah, terubah ya, Avanza 2 ya, mt 1 2222 ms warna hitam. Nggak mau karena belum kita jalanin lagi. Bisa lupa. Kita coba Avanza 3 MT 3333 SS warna putih. Nah, gini dia. Kak, kok ID-nya 1 terus-terusan? Ini sebenarnya nggak perlu juga, nggak masalah ya. Kita hapus Avanza 4 merah. Warna merah kayaknya nggak enak dilihatnya. Ya, bisa kok. Bisa. Kita lihat yang udah kita masukin tadi. Nah, tuh. Aduh, jelek ya warnanya ya, hitam gini ya. Gimana caranya biar putih? Ntar saya cari tahu. Avanza 3 putih 333 MT, Avanza 4 merah BBBB. Nah, berarti ID-nya nggak perlu dimasukin. Terus kita buat Avanza 5 kuning, ambil warna kuning, biasanya Honda Jazz warna kuning. Avanza 5 spread Avanza 5 kuning. Jangan Avanza kak, Fortuner. Oke, Fortuner pakai angka nih 6666 putih sen. Tuh, Fortuner putih 6666 MT. Berarti add-nya sudah berhasil. Nah, ini nih. Insert into car name for value bla 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 bla. Next file ID for update. Hibernate sequence next file value, dia buat value-nya. Insert into car bla bla bla. Nah, ini yang show tadi itu. Oke ya, sip. Add sudah bisa. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya.